Mbak Dina, ngopi ngabak? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Episode kali ini pastinya menarik dan penting, ya. Ini berkaitan dengan kesadaran masyarakat kita, lepas dari literasi ya, yang sudah dilakukan oleh semua pihak, termasuk OJK di berbagai daerah itu kan semakin hari saya lihat prosentasenya makin tinggi yang mendapatkan manfaat dari literasi yang diberikan oleh teman-teman di lembaga-lembaga pembiayaan, ya, di lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank. Tetapi kalau kita bicara asuransi, apa yang segera terpikirkan oleh Mbak Dina? Kalau saya bilang, ayo kita ikut asuransi, apa yang terbayangkan pertama kali? Nah, kalau asuransi ini memang perlu sekali nih Bang. Karena berpikir asuransi, aduh ribet nih, mahal gitu ya. Ribet, mahal. Buat apa gitu? Karena Buat apa? iya, karena bayar tapi apa nih? Kita udah bayar setahun nggak terjadi apa-apa. Ya, bener. Wah, eman-eman kalau disimpan aja kan lebih bagus ya. Terus biasanya gitu sih Bang, yang selalu kita di masyarakat ya, asuransi buat apa? Kan belum tentu terjadi gitu ya. Betul. Terus mahal, terus biasanya ini terbiasa, ya udahlah. Kalau udah terjadi dulu pikir belakangan gitu ya. Apalagi zaman dulu itu wah klausalnya itu kecil-kecil sekali. Betul. Wah, ini pasti mau menipu ini. Pasti ada udang di balik Betul. tulisan-tulisan ini. Tapi kita sekarang sangat perlu sekali nampaknya ya Bang. Kenapa kita perlu? Ya kan banyak juga terjadi hal-hal untuk memitigasi risiko ya. Bahkan kesehatan sendiri kita kan dari pemerintah juga ada ya asuransi ya. Ya, nah BPJS. untuk apa kalau ada BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, macam-macam sekali. lalu asuransi. Nah, kita hari ini mau ngangkat topik asuransi. Iya, nampaknya penting nih buat sedulur-sedulur tahu Bang. Oke. Karena jenisnya banyak, nggak seperti yang dipikirkan masyarakat ya. Ternyata banyak pilihannya sesuai kebutuhan kita masing-masing. Tapi banyak orang bilang asuransi, ya nanti kalau aku udah kaya baru aku asuransi. Kalau aku masih susah hidupnya begini, ngapain asuransi? Pasti mahal. Itu benar atau tidak? Nah, kita tunggu. Cari nih. tahu. Nah, kita cari Siapa narasumber kita hari ini? Nah, hari ini Ya. kita ada kedatangan tamu Bang dari Siapa? Jakarta. Ini ada Pak Sugiarto. Oke, tapi namanya nama Jawa. Sugiarto ya. Iya, Sugiharto ini. Sugiharto. Pasti orang kaya ini. Sugiharto. Sugiarto. Dari Jakarta. Nah, dari perusahaannya PT apa? Asuransi Sentral Asia atau ACA. Aca. Ini Aca, sebagai Aca, Head Aca, Division Aca, of gitu. Personal Lines dari Jakarta. Oke. Kita tampilkan Oke, sekarang. tapi kita break dulu. Ngopi ngabak? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Pak Dina, ngopi ngabak? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Dan tamu kita dari Jakarta sudah hadir di sini, Mas Sugiarto. Mas Sugiarto, pertama terima kasih ya. Siap. Datang dari Jakarta untuk pencerahan. Kenapa saya bilang pencerahan? Karena di balik layar tadi diceritakan tentang asuransi mikro. Nah, saya terkaget-kaget. Terkaget-kaget karena saya punya asumsi bahwa kalau berasuransi itu artinya kita punya uang lebih. Walaupun dengan kesadaran untuk menjaga risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi, tapi harus punya uang lebih dulu. Tiba-tiba datang dengan produk asuransi mikro. Dan ini tadi sempat diskusi untuk sedulur-sedulur yang UMKM bahkan ultra yang punya gerobak-gerobak itu bisa berasuransi di ACA. Dan menarik ini. Nah, coba jelasin sedikit mengenai apa itu asuransi mikro. Oke, makasih Bang Andi. Ya, izin sebentar, kita mau menjelaskan asuransi mikro ini sebenarnya dari OJK sebenarnya inisiasinya ya. Inisiasinya sebenarnya seperti yang Bang Andi bilang tadi, asuransi ini sebenarnya inklusinya agak sedikit kurang, terutama untuk kalangan menengah ke bawah. Biasanya orang yang sudah terbiasa asuransi itu kan di kalangan menengah ke atas
dari misalnya asuransi penjaminan, dia beli rumah atau kendaraan melalui kredit, baru dia mengenal asuransi. Nah, bagaimana ceritanya untuk kelas-kelas menengah ke bawah yang mungkin tidak ada pengalaman pinjaman dan lain sebagainya, dia mau masuk ke asuransi. OJK itu mencanangkan setiap asuransi umum ya secara khusus itu harus ada produk yang namanya asuransi mikro. Sasarannya jelas bahwa itu sebenarnya untuk menengah ke bawah. Nah, disitulah kita di ACA sendiri punya yang namanya produk asuransi mikro, gitu Bang Andi. Oke, jadi ini segmentasinya tadi kan menengah ke bawah. Ya. Menengah itu katakanlah penghasilannya berapa, bawah itu berapa, dan apakah harus orang yang punya kegiatan usaha atau tidak? Bebas. Sebenarnya asuransi mikro itu banyak jenisnya. Ada yang untuk lini usaha, ada juga perorangan, bahkan bisa ke sektor-sektor pertanian dan lain sebagainya Bang Andi. Ya, saya dengar mahasiswa juga bisa. Mahasiswa pun juga bisa, pelajar pun bisa, karena preminya sangat murah sekali. Oke, nanti soal murah jelasin ya. Tapi artinya ini bukan untuk kredit ke pengusaha yang sudah punya penghasilan tetap. Bahkan mahasiswa pun bisa. Bisa. Tapi mahasiswa kan nggak berpenghasilan. Jaminannya apa bahwa dia bisa bayar preminya itu? Karena preminya seperti saya tadi bilang Pak, itu mulai dari 10.000. 10.000? Iya, mulai dari 10.000 tadi udah saya asuransikan ini. Asuransi nih. Mulai dari 10.000 setahun itu udah bisa asuransi. 10.000 setahun? Iya, seharga berapa ya? 1 mangkok bakso lah ya. Nah, kalau ada apa-apa misalnya kita dapat berapa itu? Tergantung. Ini kan tadi saya bilang jenis asuransinya banyak ya. Let's say yang paling gampang kecelakaan diri lah. Dengan asuransi 10.000 itu bisa mendapat jaminan sekitar 5 juta rupiah. Kecelakaan Kecelakaan itu apa? Kecelakaan diri itu misalnya nih dia kepleset. Kalau kita bicara mahasiswa, dia di tangga jatuh kepleset, lalu misalnya masuk rumah sakit, atau dia lagi mau berangkat dari kosan ke kampus, ada terjadi accident, itu bisa diasuransikan. Dengan berapa tadi? Premi 10.000. 10.000 dapat ganti berapa? 5 juta. Kenapa 5 Bu? juta ya? Iya, 5 juta santunan. Dan ini santunan loh. Santunan itu tanda kutip tidak melihat accident-nya, berapa besar kecelakaannya. Wah, apa nggak disalahgunakan? Ada yang habis asuransi pura-pura kepleset, dapat 5 juta. Iya. Yang penting ada rawat inap aja sih sebenarnya itu. Oke. Dan dokter kan nggak ngarang-ngarang juga. Kamu cuma lecet sekuku gitu minta di-off nama kan nggak mungkin ya. Oh, jadi itu asuransi mikro ya untuk yang menengah paling simpel. bawah. Tapi menengah itu artinya kan menengah itu kan bisa dengan penghasilan yang besar itu ratusan juta, itu menengah. Betul. Tapi menengah yang bagaimana yang di cover oleh asuransi ini? Kalau dari konsep asuransi mikro itu sendiri sebenarnya dibatasin dari uang pertanggungan Bang Andi. Oh, bukan gajinya, bukan kekayaannya ya. Bukan, dari uang pertanggungan. Belinya putus ya. Betul, karena asuransi, terutama asuransi umum itu dia tidak ada investasi di situ. Adalah apabila terjadi klaim dijamin, kalau tidak ada klaim berarti tanda kutip uangnya hangus. Baik, artinya orang kaya pun boleh memanfaatkan. Boleh banget sebenarnya. Jadi boleh. Ini produk yang sebenarnya inklusif lah untuk Inklusi semua orang, untuk semua bisa orang. ya, Betul, laki perempuan, bekerja atau tidak, asal bisa bayar premi 10.000 untuk 1 tahun, 20.000. Sampai berapa ribu itu preminya? Itu preminya bisa sampai dengan 120.000 karena uang pertanggungan yang sesuai ketentuan OJK terbaru itu adalah 24 kali UMP, yang which is kurang lebih sekitar 120 juta lah. Uang pertanggungannya maksimum 120 juta. Kalau di ACA sendiri sekarang asuransi mikronya ada berapa jenis Pak? Kita ada beberapa jenis Bu, yang paling banyak, yang paling murah itu ya tadi ya personal accident itu sekitar 10.000. Personal accident. Iya, asuransi personal accident itu 10.000. Lalu kita punya asuransi demam berdarah. Asuransi demam berdarah Bang Andi. Menarik ini. Ya. Artinya ya kita tahu bahwa demam berdarah sampai hari ini menjadi ancaman ya. Tapi penyakit lain misalnya TB gitu-gitu tidak. Tidak, karena ini spesifik khusus untuk khusus demam berdarah. Makanya sebutannya demam yang lain? Betul. Apalagi demam yang demam itu ya, Bu. Demam panggung. Oke, jadi kita bisa mengantisipasi kemungkinan kalau kita kena demam berdarah itu diganti, dapat santunan. Betul. Berapa jadi itu? preminya itu 20.000 1 tahun Bu, dengan uang pertanggungan 2 juta.
Jadi gini-gini, ini menarik sekali. Kenapa saya anggap menarik? Karena kan kita selalu merasa kalau tidak terjadi, wah ternyata aku tidak demam berdarah, aku kehilangan uang dong premi. Itu berlaku Lah, semuanya kan berlaku Bang. semuanya. Seperti saya Uang bilang 10.000, tadi, makanya yang asuransi hilang- apapun nampaknya mau ngikut, mau beli juga mikir kan belum tentu terjadi ya. Iya, tapi katakanlah kita rugi nih, nggak sakit. Berapa tadi preminya lagi? 20.000 20.000 setahun. 1 tahun Bang Andi. 1 tahun 20.000. Saya kalau beli atau beli premi boleh berapa? Kalau di kita ketentuan maksimum 5 polis. produk. Lima- Iya, Satu orang satu individu. orang itu bisa beli 5 produk Kalau demam yang berdarah. asuransi demam berdarah langsung beli 5 boleh? Boleh banget. Jadi let's say 100.000 dengan uang pertanggungan 2 juta kali 5 10 juta. Gitu. Untuk keluarga kan bisa ya, sebenarnya ini manfaatnya besar sekali. Terus apalagi nih? Dan menariknya ini untuk demam berdarah ini kan gini, sekarang ini kan semua wajib BPJS, Pak. Oh Bang iya, Andi. Oh iya, ini penting ini. Iya. Oke, yang sudah BPJS kesehatan? Nah, Boleh betul. Jadi kalau asuransi mikro itu bagusnya OJK, mereka itu setiap uang pertanggungannya itu benefitnya adalah santunan. Kalau kita bicara santunan itu berarti bukan indemnity, jadi bisa double claim Oh, boleh. gitu. Jadi misalnya nih semua biaya perawatan, rumah sakit dan lain sebagainya sudah BPJS. di-cover oleh BPJS. Kalau dia beli asuransi ini, dia akan langsung keluar cair dengan uang pertanggungan yang dia beli. Asal syaratnya Asal syaratnya kalau di kita itu sebenarnya bukan, walaupun judulnya demam berdarah, sebenarnya kalau di ACA itu trombositnya sudah turun trombosit. di bawah 100.000 itu udah bisa langsung cair. Gitu. Dari uji medis saja ada keterangan bahwa trombositnya sudah turun langsung cair. Nah, uangnya ini untuk apa? Pak Sugi, uangnya ini bebas karena ini sifatnya santunan. Mungkin aja kan, karena yang dirawat sebenarnya udah aman aja nih Bang Andi. BPJS kesehatan. Aman ya kan, udah Ya, ini istilahnya bonus tidur ini. istirahat ya kan. Tapi kan biasanya kalau yang lagi sakit ini ada yang jaga. Yang jaga ini gimana? Pokoknya begitu udah rawat inap, Yes. trombositnya di bawah 100.000, walaupun nggak ada keluar tanda demam berdarah, Betul. boleh klaim ya. Boleh klaim. Dan Nah, uangnya bebas buat keluarganya. uang bebas. Misalnya itu tadi saya bilang, yang sakit sih enak-enak aja. Ini yang ngejaga harus Capek bolak-balik, belum makannya. makannya, belum uang transportasinya dan lain sebagainya. Itu mungkin uang santunan itu bisa Wah, dimanfaatkan. saya sebagai punya itu. ide nih. Gimana Bang? Jadi begitu masuk rumah sakit, trombosit turun. Ya. Dokter bilang, Pak, kita naikkan lagi. Jangan dulu. Saya klaim dulu ke ACA. Bisa nggak gitu? Jangan nyatakan dulu. Jangan Bre. ditahan dulu ya. Jangan ditangani dulu. Biarkan dulu. Nah, itu Gimana nih? ketentuannya gimana? Ya, jadi supaya- Sampai meneliti nggak? Sampai Enggak, sebenarnya sih kita dari surat keterangan aja sudah cukup. Kan biasanya kalau Oh, hasil demam, lab ya? iya hasil labnya kan kalau demam berdarah kan tapal kuda kan, pasti kan ada iya, bounce iya, up-nya iya. kan. Ya biasanya kalau dia lihat trombositnya sudah turun, itu ya sudah udah. dibayar lah. Walaupun kemudian memang harus secepatnya Betul, kan dinaikkan kalau lagi. enggak, ada syarat harinya nggak? Maksudnya saya peserta nih, saya begitu mulai demam saya hubungi ya. pagi untuk ikut Itu Bu, asuransi syaratnya demam salah berdarah. satunya itu. Kalau kita ada masa tunggu. Masa tunggunya itu 3 hari. Oh, jadi begitu saya ada demam, saya langsung kontak Pak. Sudah ada tanda-tanda Ada tanda-tanda langsung beli ya. Bukan Boleh ya? polis. Nggak Ya, jadi boleh. ada- Harus waktu dingin ya. Nggak boleh waktu udah demam. Waktu dingin. Masih normal. Nggak boleh lah. Di asuransi juga biasanya sebelum kita betul-betul tanda tangan polis kan diperiksa semuanya. Ada Kalau ini apa sampai Menariknya itu karena juga. ini Pak. mikro ini. Bang. Betul, mikro itu Mahal MCU-nya daripada Loh ini lagi cerita di tempat lain, maksudnya tetap diperiksa juga. iya. Ini kan dikasih waktu 3 hari Iya, nih, iya. ketahuan mau nipu atau tidak. Saya beli putus gini Pak Gierto ngecek nggak? enggak sih Bu. Jadi Andi, kalau ada asuransi syaratnya. mikro ini karena yang tadi saya bilang ya, karena sifatnya santunan dan preminya juga kecil. Kalau misalnya ada pemeriksaan dan lain sebagainya kan terlalu cost. Jadi sebenarnya kita mengedepankan asas utmost good faith Bu. Jadi baik kita asuransi maupun calon tertanggung kita memiliki apa istilahnya itikat yang terbaik, bukan itikat yang baik aja tapi itikat yang terbaik bahwa memang ini adalah salah satu jaring pengaman risiko lah ya. Kalau ada terjadi apa-apa ada asuransinya gitu.
Jadi nggak perlu ada medical check up dan lain sebagainya. Nggak ribet lah, Nggak nggak ribet. rumit Lebih lah. mahal bang. Iya, Lebih nggak- mahal. nggak berantem dulu lah. Ya, tuding-tudingan Iya, ya. iya. Tapi sebenarnya saya sering juga berkomunikasi dengan teman-teman di asuransi ya. Kalau saya lihat sekarang asas keterbukaan itu luar biasa. Dulu kan kita mau tanda tangan ke kecil-kecil, kita takut Pakai dijebak kaca lah. besar. Sekarang nggak bisa lagi. Nggak bisa. Jadi literasinya sudah jalan, kemudian orang bisa punya akses untuk bertanya atau memonitor apa yang kita lakukan. Jadi sekarang relatif itu asas keterbukaan ya, asas pemahaman itu semakin hari semakin tinggi. Iya. Jadi saya lihat juga teman-teman di asuransi nggak punya ya niatan untuk menipu, untuk mengambil keuntungan, udah nggak bisa juga sih, atau sulit kecuali dengan kecanggihan-kecanggihan. Tapi prinsipnya saya ini termasuk yang saya bilang sama istri saya, udah jangan banyak-banyak karena istri saya hobinya mengasuransi. Kan takut tuh di film-film itu suaminya kalau diasuransikan jadi takut ya. Iya, jadi mau tidur nggak tenang, lihat istri bawa pisau mau motor. Ada apa ini? Ini asuransi terlalu besar ini. Tapi kesadaran dia untuk masuk, karena kami sudah banyak sekali merasakan manfaat asuransi ya. Kadang-kadang kan kita nggak berharap sakit. Betul. Tapi begitu sakit, istri saya tenang karena kami punya banyak. Malah dia bilang, ini pakai Oh, yang yang mana mana ya? Nah, gitu loh. Wah, kalau ini kebetulan lagi ini. Jadi itu manfaatnya besar sekali. Tapi ya, saya senang dengar hari ini karena untuk masyarakat yang sebenarnya selama ini merasa bahwa asuransi itu kalau memang punya uang berlebih. Nah, kalau tadi ada 10.000, 20.000 itu yang tertinggi berapa itu? Itu Kalau yang mikro ya. yang mikro itu Mikro. bisa sampai dengan 120.000, tapi itu jarang sekali lah, jarang sekali. Maksudnya karena uang pertanggungannya tinggi ya. Jadi karena memang sasaran Biasanya yang banyak di yang paling paling banyak laku? itu di kisaran maksimum 50.000 lah. 50. 50.000. Siapa yang jadi nasabah terbesar ini sekarang di mikro ini? Kalau kita sekarang kita lagi gencarin untuk UMKM Bang Andi. UMKM. Biasanya karena apa itu? Jadi UMKM itu kan ya itu tadi seperti Bang Andi bilang, sebenarnya UMKM ini salah satu penyumbang terbesar di Indonesia. Tapi kelas-kelasnya banyak yang mikro atau ultra mikro itu rentan terhadap terjadinya musibah. Tapi mereka Kecelakaan itu kerja, betul kecelakaan kerja dan lain sebagainya. Musibahnya apa misalnya itu tadi? Contohnya. Manusianya atau barang-barangnya, perangkat pendukung usahanya? Kalau di produk UMKM kami hampir semua. Jadi dari yang jaganya, personnya, gerobaknya, sampai barangnya, atau bahkan sampai mungkin kalau yang pedagang makanan gas melonnya itu, Bang Andi. Bisa diasuransikan bisa curi. benar. ini Pak Sugiarto bisa dicontohkan ya. Oke, kita sekarang ini lagi kerjasama dengan ada 2 waralaba terbesar di Indonesia. Jadi di depannya itu kan ada yang jual Kios-kios gitu ya, kios-kios yang gitu. Mitra binaan Mitra mereka. binaan mereka ya itu semuanya Diasuransikan. diasuransikan di kami UMKM-nya. Katakanlah kalau gerobak Betul. itu terbakar atau ditabrak Waktu ini oleh goreng. orang lagi ada Goreng tahu. meleduk ya. meleduk. Itu Tadi ditanggung. Itu gas dijamin. melon tadi apa ya? Jadi nah ini menariknya. Gasnya ini yang diasuransi. Ya menurut dihitung gitu ya. dihitung. Jadi pengalaman kami Iya, gimana, beberapa kasus klaim yang paling sering itu memang kecurian gas melon. Oh, dicuri dicuri. gasnya. Saya Dicuri pikir itu lagi diganti. masak gasnya meledak. Ya, Dicuri. itu diganti. Diganti dengan syarat harus ada kerusakan lah ya. Misalnya gerobakan dicongkel atau apa. Gitu. Nah, tahu itu disengaja gimana? Ya nggak bisa itu Tadi kembali Saya lagi congkel sendiri. kembali lagi Bu atmos good fatnya gitu ya. Jadi berapa biasanya yang melon-melon itu? itu kita ganti sampai dengan 250.000. Ya lumayan lah ya buat ganti. Terus preminya berapa? Preminya itu 10.000 Bu. Satu bulan 10.000. Oh, 1 bulan? Satu atau bulan setahun? 10.000 kalau itu. Oh, itu per bulan. Khusus mengasuransikan gas Barangnya. melon. Enggak, semua. Jadi itu yang di cover ya gerobaknya, orangnya, terus misalnya musibah banjir dan lain sebagainya. Bahkan misalnya itu kita menjamin juga kita menyebutnya semacam business interruption atau gangguan bisnis. Misalnya contohnya apa? Contoh. Si lapaknya ini tidak kena banjir. Tapi jalan Menuju menuju lapak. situnya Dia lapak itu tertutup banjir. tertutup banjir sehingga si waralabanya ini tutup,
dia juga tutup. Kehilangan Karena pemasukan. kehilangan penghasilan, jadi itu ada musibah di situ, ada resiko, itu kita cover. Di cover juga. Di cover Bisa juga. aja. Bisa. Kemarin itu waktu Berapa kasus itu Pak? itu kita cover sampai dengan 1.500.000. Ya, itu kejadian kemarin yang di Sumatera Utara Oh, itu kena banjir lumayan Aceh banyak ya? kita kena. Oh banyak ya, kita Iya, harus bayar betul, kerugian atau betul. santunan untuk mereka ya. Iya. Karena diasuransikan. Diasuransikan. Jadi kesadaran asuransi mikro ini cukup tinggi berarti ya. Sebenarnya untuk UMKM itu harusnya cukup tinggi Bang Andi. Oke. Nah, yang kalau contoh yang paling unik yang pernah saya alamin itu tertabrak kendaraan. Nah, itu berobatnya Itu Gerobak kemana? ya. Kalau kita nabrak pasti ibu-ibu itu tahu Bang Andi ya. mundur parkir jedor. Jadi Gimana? Waktu dorong, ya apa? enggak, kalau ini kan Oh, ini standby. yang standby. Iya, Jalan. kalau ini kan standby. Kan tadi saya bilang di depan Ya, di oke, depan oke. waralaba itu. Apa yang terjadi? Jadi kalau kita kan secara asuransi kadang-kadang itu ya namanya resiko kita nggak pernah tahu. Ah nggak mungkin lah ketabrak kendaraan. Waktu bulan Februari saya bayar klaim tertabrak kendaraan. Jadi ceritanya mobil muter Bang Andi. Ya, ya, ya. Muter nggak tahu gimana ngegas Bablasan. bablas. Jedar. Pasti Hancur. perempuan itu, pasti perempuan itu. Gender nih men. Mama ini ya yang Mama nyetir ya. ya. Sennya ke kiri apa ke kanan nih Bang Andi? Ya maaf ya, setuju ya, yang perempuan Oh, ya. padahal saya ini itu yang nyetir. Memang kebetulan Tapi perempuan ini Bang Andi. Melambungnya Bener kan? kebablasan ya. Iya kebablasan. Jadi mungkin ngebuangnya kebablasan. Untungnya yang jaga lagi nggak ada. Jadi yang kita ganti, Jadi ganti. kerusakan gerobak aja. Sampai Gitu. berapa tadi itu? Kemarin kita ganti 5 juta. Nah proses untuk mendapatkan santunan itu berapa lama? Oke. Kalau kita bicara itu kembali ke dasarnya dulu. Oke. Asuransi mikro ini dicanangkan oleh OJK itu dengan prinsip SMAS. Apa Apa itu? itu? SMAS itu Dulu jadi ada singkatan grup tuh, bukan Smash SMAS ini ya. Voli atau bulu tangkis bukan ya. Apa? Jadi SMAS itu singkatan, S-nya itu adalah sederhana. Sederhana. Jadi, prosesnya ini ya. Baik proses maupun produknya harus sederhana. To the point. Misalnya tadi Ribet loh kita bicara personal accident, ya udah yang dijamin adalah personal accident. Kita bicara misalnya kebakaran ya kebakaran aja gitu. Jadi straight to the point yang Nggak dijamin. boleh ini ya. Betul. Multi tafsir ya. Nggak boleh multi tafsir dan wordingnya kalau kita bicara asuransi kan wording pasal-pasal dan lain sebagainya itu nggak boleh banyak-banyak. Oke. Jadi maksimum itu 2 lembar. Oh gitu ya. Wah, Jadi ini orang sederhana, ngebacanya enak ya. Pak. 2 Jelas lembar tapi nih. kecil-kecil gitu ya. Nggak nunggu. Karena kan harus Iya, jelas. Sekarang bisa difoto cekrek terus dibuka Terus gini. di-zoom. Lalu yang kedua adalah M-nya itu mudah. Udah. Mudah ini adalah asuransinya bayarnya gampang, belinya gampang, mungkin beberapa distribution channel bisa dibeli dan istilahnya ya istilahnya belinya gampang lah. Gitu. Klaimnya? Klaimnya juga gampang. Nanti ada di terakhir, Bu. Oke. Lalu yang ketiga adalah ekonomis. Ekonomis itu yang tadi saya bilang ya preminya itu mulai dari 10.000 sampai berjenjang 20, 50 bahkan sampai 120 maksimum lah. Itu yang tadi berjenjang itu sebenarnya karena tiap produk atau maksudnya produk A 10.000, Ya. B atau sebenarnya saya beli produk kayak tadi demam berdarah tapi saya mau beli yang 50.000 ada nggak? Atau memang masing-masing harga Masing-masing itu sesuai beda-beda. produknya? Karena kan kita juga sebelum merancang produk itu kan ada aktuari untuk menghitung dan lain jadi- sebagainya. Jadi kita ngelihat resiko terbesarnya di mana itu yang mempengaruhi Jadi, nilai premi. Tidak Sebagai- untuk kecelakaan gerobak kita 120 Nah, ribu. maksud saya gitu, apakah pilihan harga itu atau pengennya premi yang besar karena ingin saya pertanggungan besar, Iya. itu tidak seperti itu ya, tapi Sebenarnya memang pergolongan. Itu memang pergolongan, Bu. Karena Yang 120 itu untuk apa? Apa itu yang 120.000 itu tadi sebenarnya yang tadi kita kan bicara 1 tahun nih Pak. Tadi Iya. kan kalau 10.000 kali 12 120.000. Oh, bayarnya setahun. Bayarnya 1 tahun. Oke, oke. Yang apa tadi sampai E? Iya, yang terakhir adalah segera S. Itu yang tadi dibilang Tadi ekonomis klaim. terus Sederhana, mudah, ekonomis, segera. Segera ini dalam proses klaim. Jadi kalau dia sudah melengkapi semua dokumen-dokumen, Apa biasanya dokumennya Pak? dokumennya tergantung
kejadiannya Bu, Iya, dan misal asuransinya tertabrak apa? tadi. Ya kalau tertabrak itu berarti kan Gerobaknya. Ada laporan polisi gitu? enggak perlu. Yang muter Yang penting balik tadi. yang penting ada kerusakan memang jelas dan foto dan karena memang kita tadi saya bilang kerja sama waralaba, Oke. dari waralabanya ini menyatakan bahwa memang kejadian itu benar, udah Selesai. langsung selesai. Nggak usah pakai laporan polisi dan Kalau lain yang sebagainya. kecelakaan Saksi-saksi. kerja Mak, Kalau kecelakaan kepleset tadi loh. Pelajar kepleset. Nah, ini klaimnya apa ini? ya kalau berarti kan laporan medis Oh, harus sama ke dokter sama dulu. biaya yang dikeluarkan lah istilahnya. Walaupun misalnya biayanya nggak sebesar yang digantikan atau bahkan bisa lebih kecil dari benefit yang dia peroleh. Karena kan ini santunan. Iya, kalau misalnya ya Misalnya ke masuk dokter ke dokter nih. periksa ini cuma 1 juta, Yes. tetap dibayar. Betul, karena misalnya dia uang pertanggungannya 5 juta, berarti Ya. yang dibayar cuma 5 juta. Tetap 5 juta. 5 juta. Ya. Tapi sebaliknya, kalau dia 10 juta ya di cover maksimum 5 juta. 5 juta. Jadi Ah, apapun berapapun yang dikeluarkan itu nasabah Ya. atas berobatnya tetap dikasih santunan, santunan. sesuai pertanggungan. Uang pertanggungan. Iya. Karena sifatnya santunan bukan Berarti indemnity. mau lebih kecil mau lebih besar pokoknya 5 juta Betul, gitu ya. betul. Syaratnya udah nunjukin nota ke dokter. Nota ke dokternya. Nah, ini menurut saya penting ini buat sedulur ya. Karena 5 juta katakanlah kalau contohnya gerobak tadi pengalaman saya juga ya. Saya kan bantu-bantu orang UMKM Ultra ini untuk gerobak. Itu memang 3,5 juta standar untuk bikin gerobak. Memang ada yang lebih bagus sampai 5 juta. Tapi kalau ada kerusakan gara-gara kecelakaan, tabrak atau apapun, terus tiba-tiba kita dapat ganti 5 juta. Itu bisa beruntung ya? bikin gerobak baru lagi. Itu mewah itu kalau Gimana Pak gerobak. Gerto ini? Ini bisa jadi lahan untuk mencari nafkah kah? Nggak, saya lagi mikir karena bantuan-bantuan yang kami berikan tidak disertai dengan asuransi. Oh iya. Jadi kalau rusak ya sudah kita nggak kasih lagi, yaitu resiko dari mereka. Tapi saya sekarang mulai mikir nih, bisa aja minta Biar donatur. bisa berlangsung lagi untuk berkarya Iya, dan berusaha minta ya. donatur. Bagaimana kalau bantuan itu selain harga gerobak Plus asuransi mikro. mungkin ya 2-3 tahun. Nanti kalau dia udah berkembang tumbuh dia nerusin Mandiri, sendiri betul. gitu loh. Bayarnya kan boleh bulanan ya? Iya. Nggak harus satu tahun. Enggak, kalau kasus yang ini kita per bulan karena kan itu kita ngikatnya sesuai dengan uang sewa. Uang sewa itu mereka biasanya ngontraknya per bulan. Itu yang nyewa Bang. Iya, nyewa lahan. Yes, Nyewa lahan atau nyewa gerobak tempat, juga? nyewa tempat. Nyewa tempat, ya, yang lahan ya. dengan waralaba tadi. Tapi kalau saya nggak di waralaba ya, maksudnya di depan rumah nih jualan gorengan ya. Nggak ada Nggak ada kaitannya, penjaminnya lah, ya. nggak ada Nggak ada. penjamin perusahaan besar ini. Nah itu bagaimana? Kan sering Ya. kita di depan rumah punya gerobak jual Jangan gorengan. aja saya, masa kita. Saya nggak pernah dagang. Sama. Ya udah. Sebenarnya produk ini bebas, Pak. Sebenarnya produk ini bebas. Cuman karena memang kita melihat sasaran bisnis saja ya supaya lebih stabil dan istilahnya mitigasi resikonya juga lebih terjamin dan lain sebagainya. Makanya kita kerjasamanya dengan komunitas ataupun kumpulan. Tapi sebenarnya kalau produknya sendiri Perorangan boleh sebenarnya. Cuman kan Tapi kembali saya kita bingung tadi sama-sama. Pak. Tadi ada yang bulanan. Kalau yang tadi kita sakit demam berdarah sekali. Jadi jenis apa yang sifatnya bulanan, jenis apa yang sekali berlaku setahun. Ya, jadi tergantung itu tadi seperti saya bilang ya. Kan kalau misalnya tadi yang UMKM 120.000 setahun mungkin aja nih. Kita kan nggak tahu si UMKM ini sebenarnya nyewanya cuma 300.000 ya kan sebulan. Tapi dia harus bayar di muka 120.000 setahun kan mungkin juga ada yang merasa keberatan. jadi 10.000. Wah 120.000 mendingan saya buat modal gitu kan. Makanya kita pecah-pecah per bulan. Jadi seolah-olah 10.000. lebih ringan gitu loh. Tapi kalau yang sifatnya kayak kecelakaan kerja biasa, bukan yang gerobak ya, kayak tadi pelajar, kepleset atau asuransi demam berdarah itu sekali aja untuk Iya, sekali setahun. untuk 1 tahun. Masa Yang 10.000. 10.000 dibagi sebulan lagi, Bu. 1.000. Kita ngoleknya juga bingung ya, ngolek preminya 1.000. Ya. Khusus usaha Ya, untuk lapak dan lain-lain betul. berlakunya bulanan untuk setahun Ya. ya. Kurang lebih. Menarik. gitu. Kalau rumah bisa nggak diasuransikan Bisa. mikro ini? Jadi rumah ini gini, biasanya Ya. kalau asuransi secara umum ya,
itu kan ngelihat kelas konstruksi lah, berapa komponen kayunya, berapa komponen besi dan lain sebagainya. Belum lagi harus survei. Biasanya asuransi nggak mau tuh masuk ke gang kecil, nggak bisa dilewatin oleh pemadam kebakaran. Nah itu kan resikonya terlalu tinggi. Nah dengan ada asuransi mikro ini dengan premi yang sangat murah, itu bisa beli Bang Andi. Oh, jadi Kalau yang jenisnya rumah apa itu, Pak? Jadi namanya asuransi rumahku kalau di kita. Oh, rumah. oke. Itu premi. Untuk risiko apa aja yang Diganti itu sebenarnya sama kayak umumnya Flexas, kalau kami nyebutnya Flexas. Flexas itu apa? Fire, kebakaran, lightning itu Kilat. petir ya. Petir. Kebakaran akibat petir, lalu explosion, ledakan. Ledakan itu tadi ya gas melon atau apa segala macam. Lalu ada aircraft itu kejatuhan pesawat terbang. Itu kalau kejadian. Kalau ditanya kenapa harus itu, memang paketnya begitu, nggak bisa dipilah-pilah. Kalau itu bukan mikro ya, itu biasa ya. Itu yang biasa. Satu lagi smoke itu asap. Jadi kalau misalnya tidak ada dia nggak kebakaran, tapi gara-gara asap jadi rumahnya hitam, catnya kena asap dan lain sebagainya, itu bisa diganti. Jadi asas ini dipakai juga di mikro. Ya asasnya sebenarnya itu jaminannya itu, tapi diperkecil, dimikrokan dengan premi yang lebih murah tanpa ada survei dan lain sebagainya, tapi sifatnya bisa. santunan. Oh tetap. Gitu. Berarti kalau khusus yang rumah yang biasa kita asuransi kebakaran ada mikronya. Ada mikronya, betul. Biasanya berapa? Preminya cuma 30.000 1 tahun, Bu. Untuk pertanggungan? Uang pertanggungannya sampai dengan 5 juta, santunan 5 juta. Menariknya di situ ada jaminan juga, misalnya kondisi dia itu sebagai penyewa atau menyewakan. Jadi di kita Kos-kosan bisa ya? Nah, jadi di kita itu yang punya dapat, yang punya dapat dari asuransinya, yang nyewanya pun dapat 500.000. Oh dapat. Iya, jadi misalnya kan karena ini kebakaran dia nggak bisa tinggal nih, Iya. nyari tempat tinggal lagi susah. Sedangkan uangnya udah masuk misalnya, jadi dapat lagi santunan 500.000. Bagi yang menghuni. Bagi yang menyewa. Iya yang menyewa, yang pemiliknya 5 baik juta. rumah, kos-kosan, Betul. pokoknya Apapun. dia di situ nyewa, dia udah bayar, Yes. atau ada kebakaran, dia juga dapat santunan Dapat 500.000. 500.000 Per rumah ya? per rumah. Kalau berarti kalau kos-kosan mahasiswa unitnya banyak, kamar nggak bisa ya per kamar? Nggak bisa, Bu. Per pintu maksudnya. Kan gitu kalau di Jakarta. Dihitungnya di Jakarta satu. banyak tuh Pak. Nyewa pintunya Iya, berapa iya. gitu. Loh, kalau buka preminya satu Ya bisa gimana? Bisa Kan yang nyewa banyak Lah, ya. ini pertanyaan serius ini. Bener Pak, kalau kos-kosan Kos-kosan terus pintunya- mahasiswanya mau, saya satu kamar saya juga bayar. 30.000. Iya. Ya, kalau mahasiswanya yang ini mungkin bisa. Tapi kalau yang punya itu nggak bisa, maksimum iya. 1. Kalau mahasiswanya sendiri yang saya ada Iya. keinginan buat menjaga saya kehilangan yang 500.000 ini boleh. Gitu. Boleh, Jadi iya. ini terbalik lah istilahnya. Kayak pembuktian terbalik lah. Pak Sugiarto ini ngarang-ngarang seketika ini atau memang sudah ada? Enggak, memang begitu. Karena kan ada jaminan uang sewa itu Bang Andi. Soalnya pertanyaan udah mulai kacau. Udah mulai ngelebar. Yang ditanya bisa ngaco juga. Nah, kan mengantisipasi Betul, anak betul. kos ya. Betul. Karena kan yang penting Di ada sini kan banyak kos. resikonya. Oh, banyak. Nah, kan sini. kampus ini. Iya, kalau di Banyumas. Iya, karena kembali ke prinsip asuransi ya. Prinsip asuransi itu kan sebenarnya nggak boleh ada keuntungan. Kalau misalnya setiap pintu tiba-tiba akumulasinya jadi gede nih. Kita nggak ngomongin mikro lagi nih Bang Andi. Sekarang tadi kan kita bicara mahasiswa ya bisa bayar 20 atau 10.000. Tapi sekarang kalau mahasiswa itu punya mobil mau diasuransikan di mikro ini bisa nggak? Kalau untuk asuransi kendaraan itu belum ada mikro. Jadi asuransi kendaraan itu tetap Jadi harus kalau tadi dia bawa motor celaka yang diganti dia, orangnya, ya, betul. lukanya yang atau tadi. perawatannya, Betul, bukan betul, motornya betul. ya. Oh jadi belum ada mikro. Kalau Kalau untuk asuransi kendaraan belum tetap- ada asuransi. maksudnya yang umum ada ya? Ya, masuknya dia ke konvensional atau yang umum. Gini, kalau saya melihat dari kacamata Aca ya, ini kan peritilan yang ribet, Memperbanyak lebih banyak kerjanya daripada dapat untungnya. Itu kenapa masuk di situ? Apa karena OJK yang meminta, mendorong, mengharuskan atau apa ini? Oke.
Jadi sebenarnya yang pertama memang dari OJK mendorong itu Pak. Setiap asuransi itu harus menjual asuransi mikro. Walaupun pada prakteknya banyak pilih-pilih lah ya. Tapi khusus untuk perusahaan kami memang kita terutama asuransi mikro ini kita dimasukkan di divisi saya khusus, di mana memang punya istilahnya punya image besarnya akan menjadi besar. Karena kita lihat sebenarnya potensi masyarakat yang belum tercover di kalangan menengah ke bawah itu cukup banyak marketnya di situ yang selama ini kuenya belum tersentuh. Jadi sebenarnya tujuan utama kami dari perusahaan mengenalkan asuransi sejak dini, mengedukasi literasi. Mulai dari hal-hal yang kecil, Betul. Kesadaran berasuransi. Jadi itu nilainya lebih tinggi tinggi. Itu tadi Dari rupiahnya, dari rupiahnya. Itu ya. Jadi harapannya adalah sewaktu-waktu masyarakat sudah mengenal asuransi, mereka akan percaya, trust transfer bahwa asuransi ini memang salah satu mitigasi risiko yang harus mereka punya untuk aset mereka atau bahkan diri mereka sendiri. Jadi Big ketika picture-nya mereka begitu. udah besar, Yes. mereka terus Semuanya berasuransi. Jadi ini semua sebenarnya jenis, menanam ini. ya. Menanam. Kalau jenisnya di pedesaan gitu, Pedesaan. Pak Giarto, bisa nggak berasuransi? Tadi kan nampaknya kita yang jualan, yang gitu ya. Kalau para petani-petani itu, Ya. kebun itu boleh asuransi apa ya? Kebetulan kalau di kita punya asuransi pertanian, Bu. Oh ada juga Asuransi ya. pertanian, tapi memang kita sekarang ini masih banyak mainnya di padi dan jagung. Apa yang diasuransikan di sini? Jadi kalau di kita itu asuransi pertanian menjamin apabila terjadi gagal panen. Jadi itu kita ya, jadi misalnya petani terjadi gagal panen, itu nanti asuransi yang terlibat di situ untuk tanda kutip minimal si petani ini break even atau balik modal. Jadi bagaimana menilai Syaratnya gimana? kerugian Oke. itu? Agak sedikit berbeda kita dengan Mikro tadi. asuransi mikro yang lain. Jadi kalau yang lain mungkin weather index ya, atau dia melihat curah hujan dan lain sebagainya. Kalau di ACA itu benar-benar kita akan menghitung berapa modal awal. Jadi sewaktu-waktu Luasan, pakai luasan kita nggak? luas hektar. Ya, berapa Ya, hektar? misal 1 minimal hektar. ada nggak minimal? Eh, Harus berapa hektar? Sebenarnya nggak ada sih, Bu. Nggak ada Cuman kita memang mengedepankan untuk kalau bisa itu di koptan, bukan perorangan. Oke, Jadi mereka supaya tergabung ya, dalam dari kelompok tergabung dalam tani kelompok ya. tani. Jadi Atau kita koperasi koperasi. gitu ya. Karena seperti yang Mandi bilang, kita satu kan capek juga ya. Kalau itu kan mungkin ada minimal 10 lah ya, 10 petani berapa hektar ya, kita ininya lebih enak lah ya Oke. nilainya. Oh jadi petani juga punya kesempatan untuk berasuransi nih. Betul. Jadi makanya kita Gantinya berapa itu? itu sesuai dengan modal, Bu. Berapa nanti kan kita Sudah hitung. berapa puluh juta? Ya, jadi sebelum asuransi kita akan nanya modalnya berapa. Nanti kita hitung. Misalnya 10 setelah juta ada ya. ya taruhlah 10 juta. Ternyata dia hitung-hitung kita anggap total loss lah ya. Angus semua ya. Berarti kita ganti 10 juta. Itu preminya sekitar 80.000 lah Setahun ya? 1 tahun. Bukan, 1 masa panen. Oh satu masa panen. Satu masa Tergantung panen. Jadi asuransi padinya berapa berapa. panen lah ya. Betul, 1 masa panen. Nggak harus cuaca ya? Misalnya Kalau di kita nggak. Kemakan hama? Iya termasuk, Bu. Makanya kita agak sedikit bedanya di situ karena kita melihat kalau weather index itu ada peluang juga si petaninya ada loss. Iya kan kadang Tapi nggak musim hujan. iya, tapi cuaca sebenarnya bagus dan baik-baik Iya. saja. Tapi sebenarnya ada kerugian di petani. Makanya kita mencegah supaya si Ada prosentasenya nggak Pak? Misalnya dari 1 hektar harus memenuhi kriteria 70% rusak atau persentase minimal dia dikategorikan ini. Nah, menariknya itu yang tadi saya bilang, Bu. Kita itu ngitung break even-nya dia. Misalnya dia loss-nya cuma 30%. Let's say modalnya tadi 10 juta, hilangnya cuma 3 juta. Berarti kita ganti 3 juta. Jadi minimal adalah break even. Gitu loh. Karena tujuan sebenarnya adalah kita pengen si petani ini biar bagaimanapun tidak gagal panen. Gitu. Makanya kita untuk mengasuransikannya satu harus ada komunitas, kedua kita juga tidak hanya asuransi, biasanya kita membentuk komunitas atau ekosistem dari off-takernya maupun farm manajemennya dan lain sebagainya. Jadi dari bibit segala macam kita sudah istilahnya
mengarahkan supaya si petani tidak gagal panen. Jadi tujuannya sebenarnya bukan dibalik nih asuransi sebagai ini, tapi asuransi pendamping. Kalau memang semua sudah dijalankan, semuanya dijalankan tiba-tiba amit-amit masih terjadi gagal panen, baru kita berperan di situ. Tujuan utamanya adalah nggak boleh gagal panen dulu supaya petaninya happy, petani senang, jadi hasil panennya baik dan sejahtera petaninya. Tujuannya mulia. Tujuannya begitu. Nah, kalau kita bicara ini ACA ini produk mikro ini sebenarnya ditawarkan di ACA di seluruh Indonesia atau hanya di beberapa daerah di Indonesia? Sebenarnya ini kita berlaku di seluruh Indonesia. Cuman memang karena kebetulan di divisinya di saya, jadi nanti ujung-ujungnya satu pintu di kami Pak, di kantor pusat untuk memilah memang apakah kayak tadi saya bilang ya ekosistemnya sudah terbentuk dan lain sebagainya gitu. Baru nanti kita akan memutuskan oke, daerah kalau untuk pertanian ya daerah ini sudah bisa diabsorb untuk asuransinya atau tidak gitu. Kalau ini nih kan juga tadi kan disampaikan mudah saat Smash lah. ya ikut tadi, tapi dari Pak Giarto mungkin bisa tips ya agar biasanya pasti ada klaim yang ditolak ya. Gagal nggak bisa, nah itu agar masyarakat atau sebelum kita menjadi nasabah apa sih yang menjadi tips bahwa saat mengajukan klaim itu apa sih syaratnya? Oke, yang pertama sebenarnya tetap kita harus baca polis. Oke. Baca polis itu dalam hal gini. Ini yang penting ya, literasi buat semua nih, karena kita sering nih ikut-ikut punya produk tapi nggak paham. Betul. Gitu ya. Jadi harus baca polis ya Pak. Iya, baca polis dulu. Sebenarnya asuransi ini menjaminnya apa? Prinsipnya itu. Makanya tadi saya bilang kita bicara asuransi mikro. Asuransi mikro itu kan banyak sekali. Ada yang UMKM, ada yang personal accident, ada yang rumah atau apa. Misalnya dia belinya rumah, gitu kan? Tapi klaimnya misalnya apa ini? Sakit demam berdarah kan nggak nyambung. Hubungannya. Tiba-tiba, waduh, klaim saya susah nih nggak diganti. Ya secara produk aja udah salah gitu kan. Jadi mesti dipahamin dulu sebelum membeli. Dia lihat dulu nih jaminan proteksi yang dia beli itu apa. Tapi saya kena demam berdarah itu di rumah saya. Kan belinya asuransi kebakaran Pak. Rumahnya kan yang di cover kebakaran Saya ya. gara-gara rumah kebakaran saya jadi demam berdarah. Langsung ini ya, pikirannya langsung kemana-mana gitu, jadi demam berdarah ya. Baik, jadi gitu. Jadi jangan salah. Betul. Pastikan kita memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kemampuan. Ya. Jangan juga tadi seperti Bang Andi istilahnya kayak mupuk asuransi ini sebanyak-banyaknya dibeli. Tujuannya apa gitu kan? Padahal itu tidak sesuai dengan kemampuannya. Kita sih nggak tahu ya, maksudnya tujuan membeli banyak itu apa. Kalau memang untuk proteksi dini ya itu bagus, tapi maksudnya mungkin ada kebutuhan lain yang lebih urgent atau apa, karena kan salah satu mitigasi resiko itu juga kan ketenangan pikiran. Kalau tenang kan mungkin jadi sehat, dan juga produktif dan lain sebagainya, bisa lebih berguna lah uang yang dipakainya gitu. Lalu yang harus dilihat itu apa yang tidak dijamin. Ya, apa itu? Nah, itu masing-masing beda-beda tuh. Ya, kalau kayak kecelakaan diri itu bunuh diri. Yang nggak dijamin itu bunuh diri. Jadi kalau udah tahu nih, misalnya saudara saya atau keluarga saya meninggal, ada asuransinya, tapi gara-gara bunuh diri, ya udah jelas-jelas pengecualian itu. Jadi mesti dilihat dulu pengecualiannya apa. Dan biasanya yang paling urgent di asuransi itu bentuknya kesengajaan. Nah itu yang sengaja itu ya saya bilang kayak bunuh diri kan sengaja. Atau misalnya tadi usaha saya lagi saya tabrak sendiri. saya pukul-pukulin sendiri. Enggak, suruh saudaranya mundur parkir tambahin. Lebih mahal kerusakan mobilnya. Atau pura-pura menghilangkan melonnya. Iya, gitulah. Maksudnya kesengajaan atau itu juga sampai terbukti. Kalau sampai terbukti itu tidak akan diganti. Nah, yang paling penting juga adalah periode polis. Oh itu ya. Nah, ini kadang-kadang orang udah juga expired. Nah, kadang-kadang orang ini juga lalai nih Pak.
saya asuransi. Oh ya, udah berapa tahun? Udah 5 tahun yang lalu. Ini tahun 1945 ini. Merdeka aja belum Indonesia. Padahal cuma berlakunya setahun ya. Iya, padahal mungkin durasinya ada yang sebulan, setahun atau Ya, berapa itu juga tahun. penting ya Betul. dipahami. Jadi kadang-kadang itulah yang Gagal klaim yang ya? gagal klaim. Yang terakhir adalah biasanya jenis-jenis asuransi itu ada dokumen khusus yang mengidentifikasi risiko tersebut. Apa itu? Misalnya tadi yang kecelakaan, kita akan minta biaya medis. Oh, yang tadi yang sejuta habisnya. Betul. Nggak Ke bisa dokter markup, habisnya nggak bisa. sejuta. Betul. Jadi bahwa di situ untuk menyatakan memang ada terjadi kerugian. Gitu. Kalau misalnya kecelakaan kan Oh, itu. tapi besar kecilnya kerugian itu nggak penting lagi. Ya, Kalau penting untuk santunan ya tadi. kalau untuk asuransi mikro Iya, tidak iya. penting Jadi lagi. saya nggak mau markup pun nggak apa-apa. Yang penting Ya. ada resmi bahwa kita ada Berobat. kerugian karena kita membiayai eksiden yang Betul, terjadi. betul. Oke. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih itu aja. Kalau semua itu Kalau kayak gerobak tadi ya biaya kerugian kita memperbaiki gitu. ya sebenarnya kalau itu nggak perlu Bu. Yang penting ada Foto foto atau kerusakan yang terjadi sudah Karena cukup. Jadi kecil atau khusus- besar nggak penting Betul. lagi, pasti diganti. Betul. Khusus yang kecelakaan kerja ya yang ada. Ya, kalau di asuransi lain kan kita markup gitu supaya ganti ruginya lebih besar. Betul, gitu ya. Ini betul. nggak berlaku, Nggak karena berlaku. sudah ada plafonnya. Sudah ya. ada plafon Berapapun segitu. berapapun Fix, ya. hasilnya segitu. Oke. Gitu. Jadi Terus apa lagi? sebenarnya itulah yang harus diperhatikan kalau asuransi. Jadi kalau semua itu Berapa lama digantinya? kalau di semua asuransi mikro Bu, itu ada ketentuannya. Kalau semua dokumen itu sudah lengkap, maksimum kita 7 hari kerja sudah harus 7 hari bayar. kerja. Cepat Gitu. itu. Itu kan karena prinsipnya tadi Pak. Iya, smash. Segera. Segera diperintahkan oleh Diperintahkan OJK. Segera. Hidup Kalau enggak OJK. kita dijewer sama OJK Pak. Jadi pencairannya 7 hari kerja. 7 hari kerja. Paling lama Itu Bu, maksimum 7 7 hari. Tapi biasanya yang agak lama itu bukan di asuransi. karena data dari Betul, atau dokumen-dokumennya dokumen-dokumennya yang belum komplit nih. Nah, Iya. kadang-kadang juga ada salah kaprahnya karena ngelihat 7 hari ini, oh saya nggak bisa memenuhi nih 7 hari. iya, Gimana? dipikir hilang. Dipikir hilang, padahal tidak Bu. Itu status klaim itu open sampai 1 tahun. Oke, selama dia bisa memenuhi Memenuhi. data. berarti nggak harus segera. Misalnya saya kejadian hari ini Pak Girto. Lapor dulu yang penting Bu. Oh lapor dulu. Iya. Saya harus syaratnya berapa lama dari kejadian untuk lapor? Kalau lapor itu maksimum 7 hari. Oh maksimum 7 Maksimum hari. Melengkapi datanya. melengkapinya itu bisa sampai dengan 1 tahun. Oh. Iya. Jadi Jadi open sampai 1 segera tahun. itu harus segera dilunasi kalau sudah lengkap. Kalau dokumen lengkap, Tapi kalau belum lengkap masih Segera ditunggu. lapor. Betul. Yang penting lapor dulu. Iya, bukan hilang ya kamu ya 1 minggu karena nggak bisa memenuhi dokumen-dokumen Iya, itu hilang enggak betul. ya. Tidak Pak. Nah, jadi bagus nih dari perusahaan asuransi harus segera membayar ketika itu sudah lengkap. Yes, betul. Kalau belum lengkap tak Tunggu tunggu. Setahun dari kejadian atau dari lapor? dari kejadian. Dari lapor. Dari laporan dari kejadian, tanggal kejadian. Padahal mungkin setahun lagi udah lewat periode dia jadi Iya. anggota atau ke apa itu loh masa Masa polisnya. berlaku polisnya. Kita tetap tunggu sampai dengan 1. Jadi 1 hari sebelum habis masa poli masih dibayar itu. Enggak, kalau itu kan sebenarnya kejadiannya sudah ada. Iya. Sebenarnya tinggal dokumennya aja walaupun polisnya sudah Oh, habis. bahkan sudah habis pun Yes. karena klaimnya. Betul. Kalau klaimnya label itu dokumennya baru bisa dilengkapi walaupun polis sudah habis tetap harus bayar. Hebat ini. Asuransi ini mikro ini luar biasa. Memang tujuannya membantu masyarakat Tujuannya dan membantu. mengedukasi. Mengedukasi. Kalau belum apa-apa udah dibohongin di ini, udah- orang jadi betul, trauma. udah Jadi trauma. tujuannya nggak tercapai Betul, ya. betul. Oke, Karena memang menarik tujuannya- sedulur. Itu tadi. Jadi yang sudah mulai paham apa yang dijelaskan oleh Mas Sugi ini, ayo mulai berasuransi ya. Dari yang mikro kecil. Dari ya. yang kecil-kecil dulu. Oke, baik. Menarik sekali. Ada lagi pertanyaan? Kalau ini di Purwokerto bisa di mana ya? Kalau Purwokerto kita ada cabang Bu di Aca di Purwokerto. Ada berapa cabang tuh? Banyak ya. Ada 1, kita ada 1 cabang Di mana Purwokerto ya? Purwokerto. Ya udah gampang lah carinya. Nggak ada yang online ya. Online ada Bu, cuman maksudnya lebih cepat supaya pelayanannya juga lebih maksimal. Menurut saya mending Tetap datang cabang langsung ya? ke cabang. Jadi Karena bisa- ini mikro
dan ini lebih banyak menengah bawah. Kalau nggak fisik nggak percaya. Wah, ini juga ketek nih mau ini. Biasanya harus datang ketemu orang. Ketemu orang. Benar ya, jangan. Cuma 50.000 loh, 10.000 lah. 10.000 uangku awas ya, jangan hilang 1 tahun. Oke, menarik sekali ya Mbak Dina. Ya. Jadi- Tapi ini ya Bang, bahwa asuransi itu ini kesadaran berasuransi. Kesadaran berasuransinya. Harusnya bagus nih menurut saya ya. Artinya pengenalan pada asuransi perdana bagi mereka yang belum pernah berasuransi dengan Bayangannya mikro. mulu-mulu Pertama takut. kan 10.000 aja. Kita nggak nyangka 10.000 kita bisa berasuransi. Kemudian tadi nggak ada dokumen yang panjang kali lebar, cukup 2 halaman. Betul, Itu juga sudah membuat orang merasa tenang, merasa gampang, ya sederhana Betul. tadi. Dan kemudian tadi apapun bentuk yang merugikan kita tadi, klaimnya tetap bisa penuh, kayak gitu ya. Gerobak mungkin hancur ujungnya, tapi kita klaim dianggap oke memenuhi syarat, dibayar santunannya gitu. Karena Dan ditunggu tadi namanya santunan tadi masanya ya. Bang. Jadi- Dokumennya lengkap, ditunggu sampai setahun tadi. Iya, menarik sekali ya dengan semua apa yang diceritakan. Sepanjang itu benar kan ya? Siap. Oh benar. Harus benar. Atmos Harus good faith. benar. Dan ini perusahaan besar lah, bukan perusahaan kecil ya. Jadi ACA itu kita tahu persis reputasinya. Jadi bagus. Terima kasih. Siap. Mas Makasih Bang Sugiarto. Andi, makasih Ya, Ada Ibu. untuk tips waktunya. atau pesan-pesan lagi buat sedulur-sedulur? Ya, kalau dari kami sebenarnya kembali perusahaan asuransi itu tugas kami adalah sebagai mitra Oke. penjamin untuk mitigasi, salah satu sumber mitigasi resiko yang mungkin terjadi, yang bisa dapat terjadi ke para penduduk ya, baik kalangan atas maupun yang paling rentan itu sebenarnya tadi seperti Bang Andi bilang, menengah ke bawah ini yang tidak ada proteksinya dan bingung harus kemana. Walaupun mungkin sudah terbiasa dengan BPJS atau mungkin orang sudah identik dengan asuransi jiwa, tapi sebenarnya ada resiko-resiko yang mungkin terjadi dan mereka tidak tahu bahwa itu bisa dijamin oleh asuransi dengan premi murah dan sifatnya santunan yang harusnya bisa lebih fair dan lebih gampang diakses oleh masyarakat. Kalau dari saya sih itu aja. Baik. Terima kasih. Sekali lagi sedulur, mudah-mudahan bermanfaat. Tiada pesta yang tidak berakhir. Kita akhiri dulu diskusi kita kali ini. Ngopi ngapak. Ngobrol pintar, ngasih dampak. Senang bisa berbagi. Wih.